One of the most important scientific questions is the origin of the human race. Salah satu pertanyaan yang sangat penting di antara para ilmuwan adalah asal mula dari keberadaan umat manusia. According to the Puranas, human beings have existed since the very beginning of the history of life on earth. Menurut konsep Purana bahwa kehidupan manusia itu sudah dimulai dari semenjak awal penciptaan alam semesta ini. According to the Puranas, human beings have existed since the beginning of the day of Brahma. Menurut konsep Purana bahwa umat manusia sudah ada dari semenjak awal hari daripada Brahma. The day of Brahma began about 2 billion years ago. Dan satu hari Brahma itu, awal kehidupan Brahma dimulai kurang lebih sudah 2 miliar tahun yang lampau. So a Vedic archaeologist would expect to find evidence that human beings were existing at that time. Dan juga berdasarkan temuan-temuan arkeologi Weda bahwa peradaban manusia itu sudah ada dari semenjak 2 miliar tahun yang lampau. But today, most scientists follow the Darwinian theory of evolution. Tapi zaman sekarang ini, para ilmuwan mengikuti teori evolusi dari Darwin. And they say that human beings like us came into existence only 100,000 years ago, having evolved from more ape-like creatures. Dan menurut teori Darwin itu yang dianut oleh para ilmuwan sekarang ini, mereka menjelaskan bahwa kehidupan manusia modern seperti sekarang ini itu baru dimulai sekitar 100.000 tahun yang lampau. So that's what the Darwinists say. Dan itulah yang dikatakan oleh Darwin. Actually, one friend of mine from India told me, Michael, maybe you're a reincarnation of Charles Darwin, and you've had to come back to correct your mistake. Ini teman-teman dari Mr. Cremo di India mengatakan, oh, Michael, mungkin Anda ini adalah inkarnasi dari Darwin sendiri yang datang khusus untuk memperbaiki teori-teori Anda yang telah Anda sampaikan yang mungkin keliru di masa yang lampau. In my research, I've found there's a lot of archaeological evidence that contradicts the Darwinian theory. Di dalam riset saya selama kurang lebih 8 tahun ini, saya menemukan bukti-bukti arkeologi yang tidak sejalan ataupun bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Darwin itu sendiri. There's much evidence showing that human beings have existed on this planet for many millions of years, as the Puranas tell us. Dan bukti-bukti itu mendukung kuat konsep Purana yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia ini sudah ada miliaran tahun yang lampau. So this means we need a new explanation, a new scientific explanation for human origins. Ini berarti bahwa kita memerlukan penjelasan-penjelasan ilmiah yang baru untuk menjelaskan tentang keberadaan dari umat manusia itu sendiri. So in my book, Human Devolution, I'm offering a Vedic alternative. Nah, jadi dalam buku saya yang seperti ini, dalam buku Human Devolution ini, saya menguraikan bukti-bukti tentang keberadaan umat manusia itu sendiri. And to put it simply, we don't evolve up from matter as the Darwinists now tell us. Rather, we come down or devolve from a level of pure consciousness or spirit. Ya, dari dalam buku ini sudah saya uraikan bahwa umat manusia itu tidak berasal dari alam yang menurut konsep Darwin itu secara evolusi demikian, tetapi manusia itu sendiri berasal dari kesadaran yang murni di tempat yang jauh lebih tinggi, kemudian secara berangsur-angsur merosot karena kesadarannya makin merosot. Now, first I'd like to talk about the archaeological evidence that contradicts the current theory. I'd like to give a few examples. Ya, pertama saya ingin memberikan contoh pertemuan-temuan arkeologi yang bertentangan dengan konsep Darwin itu sendiri. Now, these examples come from all over the world. Dan bukti-bukti ini ataupun contoh-contoh ini datang dari hampir dari seluruh dunia. Yeah, there are human skeletons, human artifacts, and human footprints many millions of years old. Ya, itu bukti-bukti itu ada berupa tapak kaki,
ya, ataupun footprint itu tapak kaki, ada berupa tengkorak, ada berupa artefak ataupun alat-alat perlengkapan yang dipakai oleh umat manusia zaman lampau, dan juga ada berupa tulang, tengkorak, tulang badan dan sebagainya. And there's even a case that comes from here in Indonesia. Dan salah satu contoh itu sendiri datang dari Indonesia sendiri. Ya, demikianlah para pemirsa. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan para pemirsa untuk menghubungi kami kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan yang menyangkut. Para pemirsa yang saya muliakan, jadi kami menunggu telepon dari pemirsa sekalian. Menarik sekali tadi belum dilanjutkan. Oh, ada telepon. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan siapa, Pak? Yang dengan Pak Agung Anom di Kelungkung. Pak Malam di Kelungkung, ya. Pak Agung Anom. Pak Agung Anom. Iya, di Kelungkung. Sering yang penting. Silakan langsung saja, Pak, dalam bahasa Indonesia bisa. Terima kasih. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, masalah beda Purana, karena kami merasa awam tentang hal ini. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan. Yang perlu kami tanyakan bahwa dari hasil penelitian apa yang tadi ada di Astram dan bagaimana pelaksanaan sampai ada di Bali begitu. Dulu pernah kami mendengar cerita tentang perkembangan agama Hindu yang ada sampai dengan adanya ide pedanda gunung menyampaikan ceramah-ceramah Hinduan. Yang perlu kami tanyakan bahwa bagaimana perkembangan selanjutnya, kemudian bagaimana semestinya di Bali dilaksanakan ajaran agama itu sendiri dengan baik, sehingga memang Weda sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sumber kehidupan itu dan melaksanakan ajaran agama dan Weda itu sendiri. Nah, misalnya salah satu di dalam buku yang saya baca, Doktan Hana Paran-Paran, Hana Surya, Hana Wulan, Hana Lintang, dan seterusnya itu yang menimbulkan satu kehidupan seterusnya. Nah, bagaimana dengan perkembangan dan hasil daripada